Bener gak sih ini alasan kenapa ada lubang besar di tribunnya Stadion Arena Corinthians? Ayo kita jalan-jalan ke Sao Paulo di Brazil, ada Neoquímica Arena, stadionnya SC Corinthians Paulista yang kalau kita lihat ke tribun utara sama selatan, kok ada lubang atau bukaan besar gitu ya? Kenapa ya? Alasannya karena ada fitur desain untuk pemasangan tempat duduk sementara atau temporary seating. Karena pas Brazil jadi tuan rumah Piala Dunia 2014, ada regulasi FIFA untuk pertandingan pembukaan mengharuskan kapasitas minimal 65.000 kursi. Nah, stadion ini tuh awalnya budgetnya cuma ada untuk kapasitas 49.000. Akhirnya punya solusi dengan bikin bukaan yang nantinya bisa dipakai untuk membangun tribun fleksibel. Hasilnya, kedua tribun ini bisa menambah sekitar 20.000 kursi baru. Unik ya, ternyata struktur tribun sementara ini pun cuma dipakai untuk Piala Dunia 2014 dan Olimpiade 2016. Setelah itu dibongkar dan sekarang jadi cukup ikonik karena bisa menjadi view tambahan sekaligus menambah sirkulasi udara alami. Jadi, stadion mana lagi yang mau kita bahas? Bener gak sih ini alasan kenapa desain atap Stadion Beira Rio itu kayak daun palem? Ayo kita jalan-jalan ke tanah reklamasi tepi sungai Guaíba di kota Porto Alegre di Brazil. Ada Estadio Beira Rio, kandangnya klub SC Internacional. Nah, stadion itu punya desain atap ikonik yang merespon keadaan urban dan cuaca di daerah ini. Respon gimana tuh bang? Oke, jadi desain lengkung ala daun di atap stadion ini tuh punya sistem pembersihan dan pengaliran air secara otomatis. Nah, berdasarkan World Weather dan Climate Top, daerah Porto Alegre tuh punya curah hujan yang tinggi. Nah, makanya dengan struktur modular dan 65 rangka baja, desain atap ini bisa mengalirkan air hujan ke tangki yang nantinya bisa digunakan untuk menyiram atau penggunaan air di toilet. Keren ya, bisa responsif ke cuaca sekaligus menghemat konsumsi air. Nah, selain itu, bahan atap ini tuh membran PTFE transparan. Artinya, ini bisa menyerap panasnya Brazil sambil meneruskan cahaya matahari untuk penerangan alami. Apalagi daerah ini tuh padat penduduk. Jadi, pemilihan material transparan ini cocok banget supaya terkesan lebih luas, tapi juga terbuka untuk daerah di sekitarnya. Fun fact terakhir, nah, stadion itu dibangun oleh para fans yang ikut nyumbang batu bata, semen, dan besi. Nah, salah satu fansnya, José Pinheiro Borda, seorang imigran Portugal yang jadi salah satu penggagasnya, meninggal pada tahun 1965. Nah, itulah kenapa nama beliau dipakai untuk nama stadion ini sebagai penghormatan. Jadi, stadion mana lagi yang mau kita bahas? Bener gak sih kalau kita main bola di lapangan ini bisa ngehasilin listrik? Ayo kita jalan-jalan ke area kumuh di Rio de Janeiro. Ada Moro di Mineira, sebuah lapangan bola pertama yang menggunakan energi kinetik dari kaki pemain untuk nyalain lampu sorot di daerah sekitarnya. Wah, cara kerjanya gimana tuh bang? Oke, jadi teknologi ini namanya PaveGain, dibuat oleh insinyur asal Inggris yang bernama Lawrence Campbell Cook. Dia memasang 200 panel ubin karet penangkap energi terbuat dari ban bekas di seluruh permukaan lapangan lalu dilapisi dengan rumput sintetis. Nah, pas pemain yang nginjek permukaan tersebut, ada semacam roda gigi berputar kayak gasing yang bertindak sebagai generator. Lalu tekanan ini pun ditransmisikan melalui proses induksi ke kristal kuarsa dan kumparan tembaga yang nantinya diteruskan menjadi listrik ke lampu sorot di lapangan tersebut, bahkan di jalan-jalan sekitarnya. Katanya sih hanya dengan satu langkah injakan bisa menghasilkan listrik selama 30 detik. Dengan tambahan panel surya dan baterai, lapangan ini pun jadi fasilitas komunal yang memang sering didatangi warga sekitar. Karena selain untuk olahraga, ini juga bisa menerangi area tersebut untuk mencegah dari bahaya kegelapan dan kriminalitas. Terakhir ada yang lebih keren lagi. Ini juga berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah daerah tersebut untuk ngejelasin anak-anak secara teori, yaitu gimana sih proses fisika kinetik dan gerakan impuls dari energi tersebut. Keren ya, jadi stadion mana lagi yang mau kita bahas? Bener gak sih kalau Estadio do Morumbi jadi stadion paling ikonik di Brazil? Ayo kita jalan-jalan ke Sao Paulo di Brazil. Ada stadionnya klub Sao Paulo FC yang gampang diinget karena ada desain landscape tricolor wave di pinggir lapangannya. Nah, desain tricolor tersebut melambangkan julukan klub yaitu Tricolor Paulista atau tiga warna kebanggaan kota Sao Paulo, yaitu hitam, putih, dan merah. Nama asli stadion ini adalah Estadio Cicero Pompeu do Telodo. Nama tersebut diambil dari
dari nama Presiden klub Sao Paulo FC yang merencanakan pembangunan stadion ini. Namun sayang harus meninggal saat stadion ini masih dalam proses pembangunan. Dengan arsitek João Batista Villanova Artigas, stadion ini menjadi stadion swasta terbesar di Brazil dan berhasil ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh Prefektur Kota Sao Paulo pada tahun 2018. Jadi stadion mana lagi yang mau kita bahas? Beneran kasih ini alasan kenapa Arena da Baixada di Brazil bentuknya kok kotak ya? Ayo kita jalan-jalan ke kota Paraná di Brazil. Ada Estadio Mario Celso Petraglia atau biasa dikenal dengan Arena da Baixada. Stadionnya klub Atlético Paranaense yang punya bentuk box kotak gitu. Kenapa ya? Nggak oval kayak yang lain. Alasannya adalah karena memang didesain dengan konsep kotak bercahaya atau illuminated box. Info dari arsiteknya yaitu Carlos Arcos Arquitectura, fasad stadion ini berbahan membran ETFE yang memang ringan dan cukup transparan. Nah, tujuannya untuk menciptakan koneksi visual antara interior dan juga eksterior stadion. Apalagi stadion itu terletak di Curitiba, area penduduk padat, jadinya biar terkesan lebih nyatu dan terbuka ke bangunan di sekitarnya. Selain itu, stadion yang direnov untuk Piala Dunia 2014 ini juga menjadi stadion pertama yang menggunakan retractable roof di Amerika Selatan. Dengan 12 balok baja yang bisa membuka tutup selama 25 menit, ditambah lampu LED full keliling, bikin stadion ini makin profitable karena mampu menyelenggarakan berbagai jenis acara. Jadi, stadion mana lagi yang mau kita bahas?